kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 32. Renungannya akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anunsia, yang saat ini sedang bertugas di komunitas Palaka Timor Leste. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR yang saat ini berada di komunitas Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu, para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan batin kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Yesus di hadapan Pilatus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa bersyukur untuk menyapa dan menyambut hari ini. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja. Dan pada hari ini untuk menutupi tahun liturgi gereja, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Kebesaran Yesus sebagai Raja tidak terletak pada kekuasaan politik, tetapi pada pengabdian dan pelayanannya yang tanpa pamrih. Dia tidak perlu dibela oleh pasukan tentara, tetapi dialah yang menyelamatkan umatnya. Kita mendengarkan kisah Yesus ketika berada di hadapan Pilatus. Ia ditanya, apakah ia seorang raja? Yesus mengamininya. Namun kerajaannya adalah kerajaan hati. Siapa yang mendengarkan dan cinta akan kebenaran akan menjadi anggota dari kerajaan tersebut. Injil hari ini menghadirkan dua tokoh bagi kita, yaitu Pilatus dan Yesus. Pilatus adalah wakil penguasa Romawi di wilayah Israel. Karena Roma adalah kekaisaran yang besar, maka penguasa Roma disebut juga penguasa dunia. Dan kini penguasa dunia dihadapkan dengan penguasa yang bukan dari dunia ini, yang tidak memerlukan kekuatan tentara atau kekuatan senjata. Hanya saja Pilatus tidak mengerti bahasa Yesus, sehingga Pilatus memutuskan secara salah. Ia tidak mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan Yesus. Seorang raja abadi yang kerajaannya bersifat kekal dan tidak dapat musnah.
tidak seperti Pilatus. Kita diajak untuk mendengarkan titah Sang Raja kita. Kadangkala memang tidak mudah untuk mengerti sabda Sang Raja kita. Bahasanya adalah bahasa yang hanya dimengerti dengan hati. Hanya orang yang memberikan perhatian pada Sang Raja yang dapat mengertinya dengan baik. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dan mencoba mempraktikkannya di dalam hidup kita. Itulah jalan menuju ke kerajaan abadi, tempat Dia meraja sepanjang masa. Dan tadi dalam bacaan yang kita dengar, pada kalimat terakhir, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apa itu kebenaran?" Kerajaan kebenaran. Yesus mengatakan bahwa Ia lahir ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Hanya orang yang berasal dari kebenaranlah yang mendengarkan suaranya. Secara langsung, Yesus mengundang kita untuk mencintai kebenaran. Kebenaran akan menuntun kita kepada keselamatan. Dalam hidup harian, yang bertindak benar, rasa nyaman, bahkan nyaman sekali dalam hatinya. Sedangkan orang yang tidak berbuat benar akan selalu dihantui oleh tindakan jahatnya tersebut. Kebenaran tidak memiliki senjata. Senjata kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu kadangkala memang menyakitkan, tetapi Ia membebaskan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, para sahabat, mari kita masuk dalam kerajaan kebenaran, tempat Dia Maha Besar, meraja. Kita tinggalkan semangat yang tidak benar, agar kita mampu mendengarkan suara Sang Raja kita, dan kita pun dihantarnya kepada persatuan bersamanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Salam sehat selalu dan salam sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube, Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus.